Terima kasih Tuhan Yesus buat segala rahmat anugerah kasih-Mu yang sempurna, yang sudah memelihara kami semua hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah pelihara dari pagi, siang, sore, sampai malam hari ini. Sebelum kami membaringkan diri untuk tidur, kami terlebih dahulu datang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami tempatkan Engkau sebagai kepala di atas segala-galanya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu dalam 1 Petrus 2:10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dulu kami tidak mengenal kebenaran, tapi karena anugerah-Mu, Engkau sudah panggil kami untuk di dalam kebenaran Tuhan. Dulu kami menjadi hamba dosa di bawah kutuk dosa. Saat ini menjadi hamba kebenaran di dalam kasih karunia Tuhan. Kini malam ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Isi kami dengan firman-Mu. Urapi kami setiap kami membawa puji-pujian Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biar hari demi hari hidupku melangkah bersama Tuhan. Hidupku yang berkenan kepada Tuhan. Untuk menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih urapi kami hamba-Mu. Nanti kami akan baca firman-Mu. Engkau berfirman Bapa, dan kami percaya Engkau hadir memberkati kami semua. Terima kasih Yesus. Engkau menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Engkau menjadi sentral kami. Roh Kudus kan menuntun kami, memampukan kami Bapa untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa Juru Selamatku. Terima kasih, haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau setia dan taat selamanya. Oh, terima kasih Bapa. Ku bersyukur, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, buat keselamatan yang Kau berikan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. I'm here because of Your grace. Amen, hallelujah. I'm here because of Your love, Lord Jesus. I am so thankful for Your grace abounds to me. I am here because of Your grace. Hallelujah. I'm here because of Your mercy, Lord Jesus. I am so thankful for Your mercy abounds to me. Hallelujah. Thank You, Jesus. Hallelujah.
so much, Jesus. It's only by your mercy I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu, buat keselamatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat segala-galanya. Aku mau selalu memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Bapakku yang baik. Aku bersyukur buat hidupku sekarang. Ku mau melayani-Mu selamanya. Ku mau taat setia selamanya. Aku mau berkenan di hadapan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, biarlah menjadi kerinduan kita, hidup kita, persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena kita ada sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 10 yang tadi saya bacakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu kita hidup di dalam hamba dosa, tapi saat ini kita mengenal kebenaran Tuhan. Makin hari kita mencinta Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi maunya Tuhan. Karena kita hidup ini karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena Tuhan yang ciptakan kita. Kita hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Kita dipelihara sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Biar hari demi hari kita makin dewasa, terbuka sudut pandang kita, anak Tuhan yang sehat, sehingga kita bukan menjadi anak Tuhan yang sembarang. Anak Tuhan Kristen yang tertanam, Kristen yang berkualitas, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Shalom dan saya katakan selamat malam. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Kita mau baca Roma pasal 5 atas rahmat anugerah Tuhan kita tanggal 26 November hari ini 2021 Bapak Ibu ya. Berarti tinggal 4 hari lagi kita memasuki di bulan awal Desember ya. Hari yang kelima itu tanggal 1 Desember. Kita semua dalam suasana celebration for Christmas ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berdoa supaya semuanya acara Natal, ibadah-ibadah semua berjalan lancar. Tuhan lenyapkan dari pandemi COVID-19 virus dan membawa kita makin bertobat. Kita harus bertobat Bapak Ibu. Karakter kita harus menjadi hidup baru. Karena tujuan Tuhan Yesus lahir karena kaitannya dengan kehidupan kita, supaya kita menjadi lahir baru. Kehidupan yang lama kita buang. Maka pentingnya kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan. Kebenaran Tuhan ada di dalam setiap langkah hidup kita. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.
Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21 yang terakhir. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, kitab Roma pasal kelima. Kita bersyukur kepada Tuhan, sudah kita berdoa dengan sungguh sama Tuhan. Sudah kita baca Roma pasal 1, pasal 2, sampai hari ini pasal 5, dari ayat 12 sampai 21. Dan ini berakhir pasal 5, besok kita masuki pasal yang ke-6. Berarti ini bukti nyata, kasih karunia Tuhan, rahmat dan kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan bersama saya. Terus konsisten. Saya dalam keadaan sehat bersama keluarga. Dan doa saya menyertai Bapak Ibu semua. Sehat, senantiasa sehat. Hidup rohani harus sehat kalau kita dekat dengan sumber kesehatan. Hidup rohani kita dipelihara sama Tuhan kalau kita dekat dengan sumber pemeliharanya, yaitu Tuhan Yesus yang memelihara kita. Seperti Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Tuhan sudah memelihara jiwa kita. Coba saya mau baca. 1 Petrus 2:25 dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Kita selagi hidup masih ada jiwa, ada pikiran, ada perasaan. Kita mengerti firman Tuhan sudah kita baca. Bahwa karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa main gitar. Bisa konsisten bersama Bapak Ibu dengan setia. Bapak Ibu bisa setia mengikuti dari sejak 1 Januari. Sampai hari ini tanggal 26 November. Berarti sudah di atas 300 hari. Kita jalani firman Tuhan pagi dan malam, pagi dan malam. Termasuk Bapak Ibu sudah mengikuti berbagai macam khotbah-khotbah dari para hamba Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Karena nanti kelak kita harus sadar Bapak Ibu ya. Dunia ini akan lenyap Bapak Ibu. Kata firman Tuhan, dunia semua dengan keindahannya akan hangus oleh api Bapak Ibu. Ya. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10, ya, dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dengan segala ada di atasnya akan hilang lenyap. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita belum di dalam Yesus, masih hidup di dalam kegelapan dosa, tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi tahu-tahu nanti langit dan bumi semua akan lenyap. Apa jadinya hidup kita, saudara? Kata firman Tuhan, itu akan masuk di dalam lautan api. Orang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Orang yang hidup di dalam kefasikannya. Hidup dengan dosa. Mempermainkan Tuhan. Mereka nanti ada konsekuensi hidup di neraka buat selama-lamanya, Bapak. Oleh kita bersyukur malam hari ini. Kita diizinkan Tuhan selalu rutin baca firman Tuhan. Ini tolong Bapak Ibu hargai ini kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa baca firman Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dan kedua, kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau taat. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena apa? Kita dulu orang yang tidak dibenarkan. Tapi karena ada Yesus Kristus. Di ayat 17. Coba saya mau baca di 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, mau telah berkuasa oleh satu orang. Itu siapa satu orang yang berdosa? Waktu Hawa itu. Hawa, kenapa kau jatuh dalam dosa? Perempuan, bukan Adam dulu loh itu. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 3. Perempuan baik pada gereja Tuhan. Setiap kita sebagai anak Tuhan, cenderung kalau tidak ikuti firman Tuhan, cenderung kita berbuat dosa. Bayangkan Bapak Ibu, tolong Bapak renungkan. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tidak pernah baca Alkitab, apa yang menjadi panutan kita? Perilaku kita pasti gelap, kotor, najis.
Mungkin Bapak Ibu yang sudah dekat dengan Tuhan aja Bapak Ibu masih lemah. Kita minta sama Tuhan, kita buang percabulan, pornografi, hal yang tidak benar, hati dendam, dengki, benci, ya, iri hati. Kita buang semua itu. Hati yang suka kecewa, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita buang dalam nama Yesus. Kita selalu ingat pada Yesus Kristus. Sebab hanya oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Seperti saya nyanyikan lagu ini. Kita ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena pelanggaran satu orang, semua orang beroleh penghukuman di ayat 18. Tapi oleh karena satu perbuatan kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus, kita semua dibenarkan. Asal kita mau taat. Asal kita mau responi. Seperti Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh saya, termasuk oleh para hamba Tuhan begitu banyak. Tergantung dari respon Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu cuma sekedar mendengar atau meresponi? Harus diresponi secara positif Bapak Ibu. Karena waktu kita tidak tahu kapan Tuhan panggil loh. Kapan nafas kita akan berakhir kita tidak tahu. Tapi satu hal kita tahu. Kalau kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Ada janji Tuhan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari. Kita mau tidak buang-buang waktu. Jangan menjadi orang lalai. Jangan menjadi orang bodoh. Seperti firman Tuhan dalam Efesus. Kita hargai waktu-waktu yang kita terima dari Tuhan. Saya mau baca lagi. Efesus pasal 5, 16, 17. Dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini penting. Hidup kita dilandasi firman Tuhan. Maka kalau kita baca firman Tuhan, kita koreksi diri. Kita evaluasi diri. Apakah selama ini kita pergunakan waktu untuk kedagingan. Pergunakan waktu yang kita jalani hanya untuk berfoya-foya, hura-hura. Jangan Bapak Ibu. Semuanya kan usia kita mohon maaf makin tua. Usia berarti kita makin jauh dari kelahiran. Seperti saya usia 65 tahun. Berarti makin jauh dari kelahiran saya. Tapi mendekati jalan akhir. Kalau Tuhan panggil hidup saya 70 tahun berarti 5 tahun lagi saya. Kalau 80 tahun, 15 tahun. Berarti makin mendekat jauh dari awal saya lahir tahun 1956. Berarti saya 25 tahun. Tidak mungkin. Tapi saya minta sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya dipelihara Tuhan. Termasuk Bapak Ibu saya doakan. Saya bersama keluarga berdoa buat Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan. Tidak dipanggil Tuhan dalam artian meninggal. Tapi dipanggil Tuhan naik rapture. Diangkat hidup-hidup naik ke surga. Lolos dari masa-masa tribulation. Asal di ayat 17 dikatakan. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan berarti ada harga yang harus dibayar. Berjuang seperti saat ini. Saya beritakan firman Tuhan. Berarti saya tidak bisa santai-santai. Duduk diam di kaki Tuhan baca firman Tuhan. Duduk diam saya merenungkan firman Tuhan. Saya merenung berdoa. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan ini. Terlebih dahulu saya baca. Saya minta pimpinan Tuhan. Apa yang saya perlu sampaikan. Apa yang perlu saya utarakan dari isi hati Tuhan kepada Bapak Ibu. Dan kedua supaya Bapak Ibu tersentuh hatinya. Bertobat. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan menurut kehendak daging. Tapi berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Efesus 6 ayat 18 demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Mari kita senantiasa rajin berdoa. Berjaga itu berarti baca firman Tuhan. Doa dan berjaga seperti yang saya sampaikan. Kita menyanyi berdoa. Dan berjaga dengan firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu sudah mendengar hamba-hamba Tuhan. Yang luar biasa ini. Tuhan pakai para hamba-hamba Tuhan. Ini berarti kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 24:14, Injil kerajaan akan diberitakan. Nanti setiap orang tidak ada alasan lagi untuk tidak mengenal kebenaran. Oleh itu mari Bapak Ibu, selagi kesempatan masih ada, malah kita pergunakan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ku ada sebab karena anugerah-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Bapak Ibu semua makin dekat dengan Tuhan. Makin cinta Tuhan. Makin taat menjadi pelaku firman. Kekristenan bukan Kristen-Kristenan. Tapi Kristen tenanan. Menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Sampai suatu hari kelak kerinduan kita. Hidup di dalam kerajaan surga.
buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Wadah, haleluya, sebab anugerah-Mu, haleluya, wadah, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih rahmat-Mu, haleluya. Aku hidup sampai detik karena anugerah-Mu, haleluya. Wadah, karena rahmat-Mu Yesus, Tuhan Yesus, ku bersyukur, terima kasih buat kasih rahmat-Mu, haleluya. Terima kasih, haleluya, oh Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus. Ku bersyukur karena kasih-Mu. Pakailah hidupku Tuhan menjadi alat-Mu. Ku mau setia dan taat pada Yesus. Ku mau setia dan taat pada Yesus. Ku mau setia dan taat pada Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.